Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2436. Pedang Dao sudah sangat tua, dengan kilau kusam, banyak celah di bilahnya, dan noda darah kering di gagangnya. Sangat tidak mencolok. Tapi ketika mereka melihat pedang ini, pupil Luo Yao menyusut. Feng Ming Dao Jian, itu adalah pedang Li Fuyu selama hidupnya. Ketika Li Fuyu dikepung dan mati dalam pertempuran, pedangnya jatuh ke tangan Buddha pembakaran. Luo Yao dan yang lainnya selalu ingin mengambilnya kembali, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Tidak ada yang menyangka pedang ini akan jatuh ke tangan lelaki tua iblis itu. Melihat pedang ini, Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya, dan langsung mengerutkan kening, seolah menyadari sesuatu. Pedang Dao ini secara alami sangat akrab bagi sesama Daois. Orang tua iblis jantung dengan lembut membelai pedang Dao dengan ujung jarinya, dan berkata dengan suara lembut, "Rekan Taois, jika saya menukar pedang ini, dapatkah saya mendapatkan reinkarnasi dari tangan Anda? Ambil relik dari kehidupan Su Yi sebelumnya dengan imbalan reinkarnasi." Ini membuat Huang Qi dan leluhur mimpi buruk merasa sedikit heran, itu hanya pedang yang patah, bisakah Su Yi setuju? Tapi yang mengejutkan semua orang, Su Yi diam saja. Tiba-tiba, semua orang sangat menyadari bahwa pedang Feng Ming mungkin memiliki arti yang sangat khusus bagi Su Yi. Setelah beberapa saat, Su Yi berkata, "Saya sangat penasaran, apa hubungan antara Anda dan Buddha Dimeng?" Orang tua iblis hati itu tersenyum dan berkata dengan lembut, "Aku akan memberitahumu ketika kamu membuat keputusan." Saat dia mengatakan itu, dia menatap pedang Feng Ming Dao di tangannya, "Kamu tidak perlu mendiskusikan kondisi lain, atau menggunakan metode lain untuk mengancam. Jika kamu setuju, kamu dapat menukar pedang dengan samsara. Jika kamu menolak, aku akan menghancurkan pedang ini." "Hancurkan saja." Suara lembut bergema di antara langit dan bumi. Semua orang memperhatikan bahwa ada pandangan suram di alis Su Yi. Tidak diragukan lagi, pertukaran seperti itu telah menangkap kelemahan Su Yi. Setelah beberapa saat, sarung busuk muncul di telapak tangan Su Yi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bisa menghancurkan pedang Feng Ming Dao, dan aku juga bisa mencabut iblis luar angkasa. Tidak lebih dari kejam. Kamu bisa melakukannya sekarang." Suasananya membosankan dan menyedihkan. Pria tua iblis hati itu menatap Su Yi sejenak, dan berkata, "Kamu lebih suka berjuang untuk kurangnya Taoisme daripada menyerahkan reinkarnasimu." Su Yi berkata dengan tenang, "Bagi saya, itu mungkin memengaruhi hati Dao saya, tetapi mengapa tidak memotong obsesi dan belenggu dari kehidupan sebelumnya?" Percakapan antara keduanya mengejutkan semua orang yang hadir, baru kemudian mereka menyadari bahwa pedang Feng Ming benar-benar dapat memengaruhi keadaan pikiran Su Yi. Tapi sekarang pertarungan retoris antara keduanya sebenarnya sama saja dengan adu mental. Orang tua iblis hati mengeluarkan kartu truf yang cukup untuk membuat Su Yi merasa tidak nyaman. Namun, Su Yi tidak bermaksud untuk berkompromi, tetapi menganggap pembunuh ini sebagai obsesi dan belenggu pikirannya, dan ingin membunuhnya. "Ling Mi, apa yang terjadi?" Nenek moyang mimpi buruk itu mengerutkan kening. Orang tua iblis hati berkata dengan lembut, "Dahulu kala, Yi Daoxuan memurnikan dua pedang, satu bernama Feng Ming dan yang lainnya bernama Huang Wu. Dalam dua pedang Dao, masing-masing berisi sinar asal kehidupan Yi Daoxuan dan mitra taonnya Yu Xinyao. Pedang Feng Ming dipegang oleh Yi Daoxuan, dan pedang Huang Wu dipakai oleh pendamping taonnya, Yu Xinyao." Semua orang tercengang. Masalah ini benar-benar melibatkan Yi Daoxuan dan pendamping taonnya Yu Xinyao lagi. Su Yi tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Orang tua Sinmo melanjutkan, "Dalam pertempuran King Wu Senting, Yu Xinyao menyelamatkan Yi Daoxuan dengan mengorbankan nyawanya. Pada saat itu, ketika Yi Daoxuan melarikan diri, dia membawa pedang Huang Wu bersamanya. Ketika dia ingin menemukan reinkarnasi di masa depan, dia menyelamatkan rekan Taoisnya Yu Xinyao dan membawanya kembali dari kematian. Sayangnya, pada akhirnya Yi Daoxuan gagal memenuhi keinginannya. Selama periode waktu ketika dia mengejar dan membunuhnya, dia sepertinya tahu bahwa situasi umum telah berakhir dan kekuatannya telah habis, jadi dia menggabungkan pedang Feng Ming dan pedang Tarik Phoenix menjadi satu, dan menyembunyikannya di Tianxiu, tempat ziarah yang diakui oleh para pembudidaya pedang di alam ilahi. Gundukan pedang. Kedua pedang ini tidak bisa dikatakan sangat kuat, tetapi mengandung sinar kehidupan asal Yi Daoxuan dan Yu Xinyao. Kemudian, Yi Daoxuan meninggal. Berbicara tentang ini, lelaki tua Sinmo memandang Su Yi, kemudian, seorang pembudidaya pedang bernama Li Fuyu datang ke alam dewa, dan dia menyapu seluruh dunia, dan pedangnya menghancurkan langit. Setelah itu, apakah itu kebetulan atau takdir, Li Fuyu juga pergi ke makam pedang Tianxiu dan mengambil pedang Feng Ming yang digabungkan menjadi satu. Baru pada saat itulah semua orang akhirnya mengerti mengapa pedang Feng Ming menjadi pedang pendamping Li Fuyu, ternyata ada alasan lain untuk itu. Dari awal hingga akhir,
Su Yi berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menunjukkan emosi apapun. Keluarkan saja gucinya dan minumlah sesekali. Orang tua Sinmo melanjutkan, Li Fuyu adalah reinkarnasi Yi Daoxuan. Apakah dia terbangun atau tidak dalam ingatan Yi Daoxuan, tetapi dia secara alami dapat melihat rahasia di pedang Feng Ming. Sebelum Li Fuyu meninggal, dia menggunakan hidupnya untuk melindungi pedang Feng Ming dari kehancuran. Tujuannya adalah untuk menjaga rahasia yang tersembunyi di pedang ini. Sayangnya, dia berhasil mengamankan pedangnya, tapi dia juga mati seperti Yi Daoxuan. Dan pedang ini jatuh ke tangan Buddha lampu pembakaran. Pada titik ini, semuanya terungkap dan kebenaran terungkap. Semua orang akhirnya mengerti mengapa lelaki tua iblis hati menukar pedang Feng Ming dengan Su Yi untuk reinkarnasi. Alasannya sangat sederhana, pedang ini tidak penting, tetapi sumber kehidupan Yu Xinyao yang tersembunyi di dalam pedang sangat penting bagi Su Yi. Menukar samsara dengan pedang adalah kesempatan untuk menyelamatkan Yu Xinyao. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Buddha Lentera memberitahumu. Su Yi akhirnya berbicara, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Orang tua Sinmo tersenyum dan berkata, itu tidak penting. Yang penting Yu Xinyao adalah teman taumu dan mati menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak perlu mengorbankan hidupmu sekarang, selama kamu menyerahkan reinkarnasimu, kamu bisa mendapatkan Rang Yu. Kesempatan Xinyao untuk kembali dari kematian, kamu benar-benar ingin menolak. Luo Yao, Wen Qingfeng dan yang lainnya merasa berat. Saya harus mengatakan bahwa kartu truf dari orang tua iblis hati memang terlalu kuat. Su Yi menyesap anggur dan berkata, jika dia mati dan hidup kembali, dia tidak akan pernah mengenali saya lagi, dan saya tidak akan pernah memperlakukannya seperti Yi Daoxuan lagi. Jika demikian, mengapa saya harus melakukan sesuatu yang ekstra? Saat dia berbicara, dia meletakkan kendi itu, dan berkata, memang benar kamu menghancurkan pedang Feng Ming, itu memang bisa berdampak pada Dao Heartku, tapi, itu saja. Orang tua iblis jantung mengerutkan kening dan berkata, benarkah? Su Yi berkata, mengapa kamu tidak mencoba? Orang tua iblis hati menatap Su Yi dalam-dalam, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan begitu kejam, tidak heran kamu membunuh teman-teman lama itu tanpa ragu-ragu sebelum mengungsi dari kota Wendao. Baik untuk tidak membicarakannya, tetapi membicarakannya akan membuat Luo Yao dan yang lainnya merasakan kesedihan dan kebencian yang tak terkatakan. Siapa yang bisa melupakan adegan ketika Su Yi secara pribadi mengirim teman lama itu ke dalam reinkarnasi? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, aku memang membunuh mereka, tapi aku mungkin bisa menyelamatkan mereka dari reinkarnasi di masa depan, tetapi jika iblis luar angkasamu dicabut, mereka ditakdirkan untuk benar-benar musnah dari dunia, tidak meninggalkan apapun. Orang tua Sinmo menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak takut diancam, bagaimana aku bisa takut? Meski begitu, pedang Feng Ming ini tidak berguna, hancurkan saja. Dengan sentuhan ujung jarinya, dia memberi isyarat untuk menghancurkan pedang Feng Ming. Ledakan. Di langit, bencana 5 tolak Dao, yang berubah menjadi awan bencana berwarna darah, tiba-tiba turun, guntur seperti amarah, dan cahaya bencana beterbangan seperti kepingan salju. Hampir pada saat yang sama, leluhur mimpi buruk dan leluhur Huang Qi bergerak bersama. Nenek moyang mimpi buruk itu mengangkat tangannya dan melemparkan cermin perunggu ke langit. Permukaan cermin itu cerah, seperti bunga teratai yang mekar, menyinari aliran air yang deras. Dan di aliran air, bulan terang yang tak terhitung jumlahnya terpantul. Setiap bulan yang cerah seperti rune jalan yang misterius dan tidak dapat diprediksi, memadatkan ilusi. Bulan terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di air, seperti ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan padat. Adegan seperti itu luar biasa dan mengejutkan. Cermin bunga bulan air. Ambil arti, bunga di cermin dan bulan di dalam air. Itu adalah kartu truf dari leluhur mimpi buruk. Yi tidak pernah menggunakannya sama sekali, tetapi selama dia menggunakannya, itu harus menjadi waktu untuk memutuskan hasilnya dalam satu gerakan. Ledakan. Jiwa Luo Yao, Wen Qingfeng dan yang lainnya segera terluka parah, dan mereka terkena dampak serius, kognisi mereka tertipu, dan ingatan mereka bingung. Hampir seketika, kesadaran mereka tampaknya sepenuhnya dimanipulasi, dan mereka semua dengan kejam membunuh dan bergegas menuju Su Yi. Pada saat yang sama, leluhur Huang Qi memegang pedang berdarah di tangannya dan menebas langit. Ledakan. Di sekitar sosok Su Yi, rantai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, saling terkait satu sama lain, benar-benar mengikat dan memenjarakan tempat Su Yi berdiri. Sekilas, itu terlihat seperti sangkar yang terdiri dari rantai berwarna darah, dan Su Yi, Luo Yao, dan lainnya yang membunuh Su Yi semuanya terjebak di dalamnya. Berjuang dalam darah. Gada pembunuh leluhur Huang Qi dapat menghancurkan ruang, memotong 5 elemen, dan membalikkan yin dan yang, itu adalah pembunuh tak tertandingi yang terbuat dari tatanan ruang. Dengan satu pukulan, dia bisa membantai 9 Master Dewa. Seperti leluhur mimpi buruk, ketika leluhur Huang Qi bergerak, dia juga langsung menggunakan kartu trufnya tanpa syarat. Yang saya inginkan adalah pembunuhan satu pukulan. Dia tidak bermaksud memberi Su Yi kesempatan untuk berjuang dan bermanuver.
Pergerakan sumur kuno yang kacau di bawah langit juga melepaskan cahaya kacau yang mengerikan pada saat yang sama, menahan 5 peluruhan dan malapetaka yang jatuh dari langit. Orang tua iblis hati yang hendak menghancurkan pedang Fengki tertawa, dan mengangkat tangannya untuk mengorbankan pedang Fengki. Dentang, pedang Fengki meledak dengan energi pedang yang menyilaukan, dan dua hantu muncul di dalamnya. Salah satunya adalah Yi Daoxuan, dan yang lainnya adalah seorang wanita dengan temperamen halus, Yu Xinyao. Kedua hantu itu bekerja sama untuk menyatukan pedang Fengki, dan menebas di udara. Ledakan, pedang Qi tidak terlihat, tetapi langsung menebas pikiran Suyi. Di tempat pikiran Suyi, siluet Yi Daoxuan dan Yu Xinyao, yang bergabung untuk membunuh, tercermin. Pada saat ini, di lubuk hati Suyi yang paling dalam, ingatan milik Yi Daoxuan benar-benar terbangun. Jika kamu membunuh Xinyao, kamu menghancurkan hati Daomu. Jangan lupa, Xinyao pernah mati untukmu. Suara Yi Daoxuan berteriak dengan marah. Daoxuan, biarkan dia membunuhnya. Dalam analisis terakhir, dia bukan lagi kamu. Membunuh tanda yang kita tinggalkan bukanlah hal yang buruk baginya. Yu Xinyao menghela nafas pelan. Dan saat suara terus berdering, berbagai kenangan yang berhubungan dengan Yi Daoxuan dan Yu Xinyao muncul seperti tanah longsor dan tsunami, berkecamuk dengan liar dalam pikiran Suyi. Keadaan pikiran Suyi juga mengalami dampak serius yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2437. Mengorbankan cermin bunga bulan air dari leluhur mimpi buruk, memanipulasi Luo Yao dan yang lainnya untuk tiba-tiba membunuh Suyi. Pergi ke leluhur Huangqi untuk mengorbankan pedang berdarah, kembangkan sangkar rantai dewa, dan tutup tanah di sekitar Suyi. Kemudian lelaki tua iblis hati memotong keadaan pikiran Suyi dengan pedang Fengming. Serangkaian serangan terjadi hampir bersamaan. Ini sangat cepat, dan sangat menakutkan sehingga tidak dapat ditambahkan. Dan ketiga jenis serangan ini masing-masing ditujukan pada tubuh, keadaan pikiran, dan jiwa Suyi. Ini cocok dengan mulus. Harus dikatakan bahwa pukulan bersama dari ketiga keberadaan tingkat leluhur ini sepenuhnya mengungkapkan metode dan kekuatan masing-masing. Tidak perlu memikirkannya sama sekali, jika ada 9 dewa-dewa pemurnian yang ada di dunia ini, dia pasti akan mati. Tidak ada ketegangan, ledakan. Di langit, 5 penurunan dan kesengsaraan Dao ditentang oleh sumur kuno kekacauan Dao, menyebabkan seluruh kekosongan runtuh. Membunuh Luo Yao, Wen Qingfeng dan yang lainnya linglung, mata mereka merah, dan mereka semua menyerang Suyi dengan kejam. Rantai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berselang-seling di sekeliling, memenjarakan kehampaan ke segala arah, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Bahkan keadaan pikiran Suyi dirusak oleh semburan kenangan yang berhubungan dengan Yi Daoxuan dan Yu Xinyao, yang akan membuatnya kewalahan. Situasi seperti itu cukup membuat siapapun putus asa. Belum lagi reaksi lambat, bahkan jika Anda bisa tetap terjaga, Anda akan mengalami pukulan paling fatal. Saat ini, Suyi berdiri di sana tanpa bergerak. Dengan keahliannya saat ini, bahkan jika dia bertarung sendirian, dia tidak akan menjadi lawan dari iblis tingkat leluhur manapun. Namun, bukan berarti dia tidak siap. Bahkan bisa dikatakan sejak dia mengevakuasi kota Wendao, dia sudah mempersiapkan pembunuhan paling berbahaya. Karena itu, ketika diserang oleh ketiga leluhur, dia hanya berkata dengan lembut di dalam hatinya. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat kamu saat itu. Saat suara jantung berbunyi, di dalam sarung busuk, sebuah halaman misterius yang menguning terbakar dengan tenang. Maka kamu harus tetap membuka mata. Setan jantung dari kehidupan pertama berbisik dengan santai. Ledakan, sarung yang membusuk bergetar hebat. Sinar cahaya keluar dari mulut sarungnya, berubah menjadi sosok kabur yang benar-benar ilusi. Pada saat ini, seluruh medan perang tanpa akhir bergetar. Spesies alien purba dan makhluk aneh yang tersebar di daerah terlarang di wilayah yang luas ini semuanya mati. Tubuh mereka lemas karena ketakutan, dan mereka lumpuh total ke tanah. Pasukan iblis luar angkasa yang telah berkumpul dan ditempatkan di berbagai daerah akan disambar petir, kehilangan pertahanan fisik dan mental mereka, dan dihalangi oleh paksaan yang tak terlihat dan menakutkan. Di bidang penglihatan mereka, langit tampak bergetar ketakutan dan akan runtuh, dan bumi tampak bergetar ketakutan. Kekosongan runtuh. Gunung dan sungai berguncang. Ini seperti bencana kiamat yang tak terlihat muncul, dan itu akan menghancurkan seluruh medan perang tanpa akhir. Inilah yang terjadi. Di bawah langit, Five Declan Dao Tribulation bergetar, dan pada saat ini terkoyak dan runtuh. Di sumur kuno Chaotic Dao, tempat Zhengzi berperang melawan 5 penurunan dan kesengsaraan Dao, ada seruan tanpa suara. Napas macam apa ini? Dalam suara itu, kepanikan dan ketakutan tidak bisa disembunyikan. Suara itu masih bergema, dan Chaos Dao Gujing menerobos angkasa, mencoba melarikan diri dari langit ini. Tapi dunia ini diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, membuat sumur kuno Chaos Dao sulit untuk bergerak maju. Kekuatan itu tidak terlihat, tetapi memiliki aura kekuatan tertinggi. Apa 5 bencana penurunan Dao, sumur kuno yang kacau, benar-benar ditekan.
Dan ini hanya disebabkan oleh nafas yang terpancar dari sosok ilusi dan kabur itu pada saat kemunculannya. Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Sosok samar dan ilusi itu adalah kehidupan pertamanya. Pendekar pedang misterius dan transenden itu. Sejak awal di dunia manusia, dia secara tidak sengaja telah membuka sudut sungai takdir di pedang 9 penjara, dan melihat pendekar pedang itu berdiri dengan bangga di sungai takdir. Pada saat itulah dia mendapatkan dari pendekar pedang itu cara tabu, Xuanzu, yang dapat memotong karma dan menghancurkan takdir. Dan setelah bertahun-tahun, pendekar pedang itu benar-benar muncul di hadapannya. Meskipun sosok itu sangat ilusi dan kabur, bagaimana mungkin Su Yi tidak mengenalinya? Tentu saja, Su Yi tidak terkejut. Sejak awal, ini adalah salah satu kartu truf yang telah dia persiapkan, menggunakan kekuatan halaman buku legendaris, melalui tangan iblis dari kehidupan pertama, untuk membuat kehidupan pertama yang legendaris tercermin dalam kenyataan. Namun, bahkan Su Yi tidak menyangka bahwa kehidupan pertama yang berasal dari buku legenda hanyalah nafas, dan itu sangat menakutkan hingga tak terbayangkan. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi pada saat itu cepat, ketika pendekar pedang misterius muncul di tempat kejadian, itu hanya berbalik. Cermin Sui Wehua yang dikorbankan oleh nenek moyang mimpi buruk ditekan, dan ratapan mengguncang langit, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di cermin. Bulan terang dan terang yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari harta karun ini juga hancur dan hancur. Nenek moyang dari mimpi buruk itu menjerit, dan sosoknya mundur dengan keras, tubuhnya yang kabur dan halus bergetar, dan dia melihat sosok pendekar pedang yang muncul entah dari mana dengan tidak percaya. Luo Yao, Wen Qingfeng dan lainnya yang bergegas menuju Su Yi terbang mundur dan terdesak ke tanah. Setelah cermin Sui Wehua pecah, Lo Yao dan yang lainnya tiba-tiba sadar kembali, wajah mereka semua pucat, dengan rasa takut yang tersisa di hati mereka. Dan sebelum mereka memikirkannya, ledakan, kandang yang terdiri dari rantai dewa merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Nenek moyang Huangqi mengerang kesakitan, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Seperti nenek moyang mimpi buruk, wajahnya penuh dengan kengerian dan sulit dipercaya. Ledakan, di depan gunung abadi, wajah lembut dari lelaki tua iblis hati juga membeku, menyeramkan. Pada saat ini, dia juga ditindas oleh kekuatan tak terlihat itu, dan pedang Fengqi di tangannya bergetar hebat, benar-benar tertekan, tidak dapat mematuhi perintahnya sama sekali. Siapa pria itu? Orang tua iblis hati terkejut, mungkinkah roh senjata yang tersembunyi di sarung busuk? Tidak mungkin. Bagaimana kekuatan roh senjata bisa begitu menakutkan? Itu hanya sosok, dan setelah itu muncul, itu menekan penonton dengan auranya sendiri, mematahkan pukulan bersama dari 3 keberadaan tingkat leluhur mereka. Seberapa tinggi ranah ini untuk dapat melakukannya? Pada saat yang sama, saat pedang Fengqi ditekan, kejutan parah yang diderita Su Yi di benaknya juga menghilang. Dunia hening, dan paksaan tak terlihat merembes ke udara. Setelah hantu kabur itu muncul, ia berdiri di sana, seperti penguasa segala cara, dengan aura misterius dan transenden. Saat dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dentang, Feng Mingjian keluar dari hati lelaki tua iblis dan muncul di depan Su Yi. Ini membuat lelaki tua iblis hati itu terkesiap, dan wajahnya berubah drastis. Apakah yang mulia eksistensi abadi dari sungai panjang takdir? Nenek moyang mimpi buruk itu berkata dengan heran. Pihak lain terlalu menakutkan, hanya dengan melihatnya dari kejauhan membuatnya merasa seperti semut menghadapi naga di atas 9 langit, merasa kecil dan tidak berdaya. Abadi, pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan menatap Su Yi, bagaimana perasaanmu? Su Yi terkejut di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia bicarakan dengannya saat ini bukanlah kehidupan pertama yang sebenarnya, tetapi iblis dari kehidupan pertama. Sama seperti Liu Xianghen, yang berasal dari kitab legenda, sebenarnya dikendalikan oleh kesadaran pemuda tampan itu. Kehidupan pertama saat ini juga dikendalikan oleh kesadaran iblis di kehidupan pertama. Ini sangat kuat, ini adalah ranah yang tidak dapat saya bayangkan saat ini. Su Yi menghela nafas dari lubuk hatinya. Sudah kubilang sebelumnya, jika kamu memohon padaku, mengapa kamu membutuhkan buku legenda, aku dapat membantumu menyapu dunia dan memusnahkan semua musuh. Dunia pertama berkata dengan santai, namun, belum terlambat bagimu untuk percaya. Tarik, cepat tarik. Nenek moyang Huangqi berteriak keras. Dia berbalik dan melarikan diri. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Menghadapi pendekar pedang misterius itu, dia hanya memiliki rasa takut di hatinya, dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawannya. Itu hanya tubuh iblis surgawi yang dirampok dan jatuh dari sungai panjang takdir, dan juga ingin melarikan diri dari bawah hidungku. Dunia pertama mencibir, dan mengikutinya untuk meraihnya. Ledakan, nenek moyang Huangqi adalah keberadaan tingkat leluhur yang menakutkan, tetapi saat ini, dia ditangkap dari udara seperti ayam. Tidak, nenek moyang Huangqi ketakutan dan berjuang mati-matian, tetapi tidak ada gunanya. Berputar-putar dengan ujung jari dunia pertama. Di bawah tatapan ngeri semua orang,
tubuh leluhur Huang Qi hancur dan meledak seperti semut, dan hujan rintik-rintik yang berubah menjadi plasma menghilang dalam kehampaan. Baik tubuh dan jiwa dihancurkan. Hanya satu kristal berwarna darah yang tersisa di sana. Dengan jentikan jari, eksistensi setingkat leluhur yang dapat mengancam kehidupan Dewa Sembilan Pemurnian menghilang seperti ini. Luo Yao, Wen Qingfeng dan yang lainnya semuanya memiliki kulit kepala yang mati rasa dan mata yang lurus. Seberapa tinggi harus membunuh leluhur seperti membunuh semut? Patriark dari tubuh lembut mimpi buruk itu membeku, dan kematian kelinci dan rubah bukanlah kesedihan, tetapi perasaan ketakutan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Kristal berwarna darah ini adalah sumber abadi dari iblis yang jatuh. Meskipun aturan abadi di dalamnya telah lama dilenyapkan oleh malapetaka, itu juga merupakan harta yang sangat langka dan abadi. Dengan gelombang jubah lengan generasi pertama, kristal berwarna darah yang ditinggalkan oleh leluhur Huang Qi muncul di depan Sui. Dan kehidupan pertama berbalik dan melihat leluhur dari mimpi buruk, menarik. Pria itu adalah tubuh iblis surgawi yang dirampok dan jatuh di sungai takdir yang panjang, dan Anda adalah jiwa iblis yang dirampok dan jatuh. Nenek moyang mimpi buruk tampaknya memiliki firasat bahwa bencana akan segera terjadi, gemetar di sekujur tubuhnya, dan akhirnya tampak tidak tahan. Huarong berkata dengan murung, saya bersedia menyerah, menandatangani kontrak dengan jiwa saya, dan membiarkan perintah seniorku. Semua orang tersentak. Keberadaan tingkat leluhur, tidak hanya memilih untuk menundukkan kepalanya, tetapi juga bersedia membayar harga menjadi budak, hanya untuk bertahan hidup. Siapa yang akan percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri? Yang disebut kebencian fana harus dibayar dengan nyawa. Dunia pertama berkata, belum lagi, jiwa iblis yang jatuh sepertimu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu untukku. Dengan satu jentikan, ledakan, ketika semua orang lengah, tubuh leluhur mimpi buruk itu hancur dan berubah menjadi pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya menghilang setelah itu. Di lapangan, kristal yang cerah dan megah tertinggal. Tidak diragukan lagi, ini adalah asal mula abadi dari nenek moyang mimpi buruk. Hanya saja seperti asal-usul leluhur Huang Qi yang abadi, aturan abadi di dalamnya telah dilenyapkan. Sejauh ini, keberadaan tingkat leluhur kedua mati. Luo Yao, Wen Qingfeng dan yang lainnya saling memandang, hati mereka kewalahan. Ketika mereka datang ke Gunung Wansi sebelumnya, mereka berharap kartu Suyi akan cukup kuat untuk menghadapi tiga keberadaan tingkat leluhur. Tapi saya tidak menyangka bahwa kartu Hall Suyi begitu kuat sehingga tidak terbayangkan. Benar-benar membalikkan imajinasi mereka. Saat ini, hanya lelaki tua dengan hati iblis yang tersisa di lapangan. Dia memiliki pemandangan yang indah dari semua ini, tetapi yang mengejutkan semua orang, meskipun wajahnya suram seperti air, dia tetap tenang dan damai. Sepertinya tidak terintimidasi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2438. Di bawah langit, sumur kuno jalan yang kacau, dan cahaya serta hujan yang kacau memenuhi udara, jadi tidak ada upaya untuk menerobos. Di depan gunung abadi, lelaki tua iblis hati itu memusatkan perhatian pada sosok samar dan ilusi dari kehidupan pertama, seolah-olah dia ingin melihat detail kehidupan pertama. Luo Yao, Wen Qingfeng dan yang lainnya sudah bangun dan mundur jauh. Menatap mereka juga melihat sosok kehidupan pertama, dan elang penuh kejutan. Leluhur pertama Huang Qi dan leluhur pertama hantu mimpi buruk meninggal satu demi satu, dan tidak ada ruang untuk berjuang. Ini membuat mereka semua melihat kengerian kehidupan pertama. Itu adalah kekuatan yang jauh melampaui alam abadi. Tidak mungkin menebak seberapa kuat Taoisme pihak lain. Kamu sepertinya tidak takut. Kehidupan pertama muncul dan melihat orang tua iblis jantung. Pada saat ini, tubuh lelaki tua iblis hati bergetar, dan dia langsung berkata, ini tidak lebih dari kematian, apa gunanya? Generasi pertama mengangkat tangan dan menekannya. Bang! Orang tua iblis yang jantungnya tertekan dan jatuh di tanah. Tidak ada kekuatan untuk bertarung sama sekali. Tidak masalah apakah Anda takut atau tidak, hanya berlutut dulu. Dalam kehidupan pertama, itu hanya iblis jiwa yang jatuh, tidak memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara denganku. Pipi pria tua iblis hati yang baik dan lembut itu telapak tangan, dia memerintahkan kepalanya, dan berkata dengan suara serak. Saya mungkin sudah mengetahui asal-muasal usul yang mulia, tetapi sayangnya, yang mulia telah meninggal, dan apa yang ditunjukkan di depan saya tidak lebih dari sebuah kekuatan. Jika saya mengalahkannya sampai mati, yang mulia ditetapkan untuk menghilang sepenuhnya. Dunia pertama jelas sedikit mengejutkan, dan berkata, kamu kenal saya. Di sungai panjang takdir, meskipun desas-desus tentangmu telah lama terhapus, tidak ada yang tahu tentang itu, tapi kebetulan aku tahu sedikit. Pria tua iblis hati itu memerintahkannya dan suaranya rendah. Kehidupan pertama berkata dengan penuh minat, kalau begitu katakan padaku, siapa aku? Orang tua iblis jantung berkata dengan tegas, tidak sulit untuk menebak sama sekali. Di sungai takdir yang panjang, pedang paling misterius di Eternal Tianyu. Tianyu abadi. Ini adalah pertama kalinya Suyi dan Luo Yao mendengar nama aneh ini. Tempat yang ada di sungai takdir.
Dunia pertama jelas terkejut, lalu mendesah, kupikir kamu benar-benar tahu, jadi ternyata. Dia tidak melanjutkan, tetapi arti kata-kata itu mengejutkan. Orang tua iblis itu salah menebak. Bukan begitu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sumur kuno Chaos Dao. Bahasa dunia pertama berkata dengan menyesal, karena kamu tidak tahu, itu membuktikan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Ini tidak mungkin. Pria tua iblis jantung kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya pada saat ini. Kita semua tahu bahwa Su Yi adalah penyiar dari pedang misterius Eternal Tianyu. Jika bukan dia, siapa itu? Luo Yao, Wen Qingfeng, dan yang lainnya semuanya tersentuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Yi memiliki kehidupan sebelumnya, dan dia akan menjadi eksistensi di alam semesta abadi, Sungai Takdir. Dan tergantung pada masalahnya, lelaki tua dengan hati iblis itu tampaknya sudah mengetahui cerita di dalamnya. Ini benar-benar mengejutkan. Su Yi samar-samar menjelaskan rasanya. Pedang misterius yang dikatakan lelaki tua iblis itu adalah kehidupan ketiganya, Xiao Jian, atau kehidupan keduanya. Kalau tidak, kehidupan pertama tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu. Aneh, itu hanya identitas yang berhubungan denganku, tetapi kamu berada di dekatnya sangat tidak normal, kenapa demikian? Kehidupan pertama juga memperhatikan kesalahan orang tua iblis jantung. Saya, pria tua iblis hati itu terdiam seketika. Tidak apa-apa jika Anda tidak menjawab, tidak masalah bagi saya. Dunia pertama sedikit penjelasannya. Seolah-olah dia memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi, lelaki tua iblis hati itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Su Yi, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu menang kali ini? Wajahnya yang lembut tampak pucat dan suram, tetapi dia tidak mengalami banyak emosi, sebaliknya, ada sedikit kilau dingin di kedalaman matanya yang sulit dimengerti. Su Yi mengerutkan keningnya. Saat berikutnya, kehidupan pertama bergerak, dan dengan kibasan lengan bajunya, tubuh lelaki tua yang tertekan dan gemetar itu runtuh dan menghilang. Dalam setumpuk kata-kata yang dia ucapkan sebelum dia meninggal masih bergelombang. Selain itu, masih ada batu sebening kristal yang tersisa di tempat lelaki tua iblis jantung itu meninggal. Orang tua iblis jantung juga mati. Luo Yao dan yang lainnya memiliki mata yang tidak menentu, merasa tidak nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, yang paling mereka takuti adalah 3 keberadaan tingkat leluhur ini. Terutama lelaki tua dengan iblis hati, yang paling misterius dan menakutkan, yang dapat memanipulasi pikiran orang lain secara diam-diam, membuatnya sulit untuk dilawan. Sama seperti babak pembunuhan hari ini, mulai dari kota Wendao, Su Yi terpaksa mengirim sekelompok teman lama ke dalam membayangkan, dan harus berangkat untuk mengungsi. Penyadapan yang ditemui di sepanjang jalan dapat digambarkan sebagai sangat berbahaya. Di balik semua ini, lelaki tua dengan hati iblis sedang merencanakan dan merencanakan. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa sosok tingkat dominator yang misterius dan menakutkan seperti itu akan menghilang dalam sekejap lengan bajunya. Kejutan seperti ini sangat luar biasa, siapa yang bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Pada saat inilah Luo Yao dan yang lainnya akhirnya menyadari mengapa Su Yi begitu tenang meskipun dia menghadapi segala macam bahaya dan krisis dalam perjalanan melarikan diri ke Gunung Wanxiu. Saya juga akhirnya mengerti bahwa ketika Huang Qi dan Huan Mei bersama-sama dicegat oleh kedua leluhur, dia akan diusulkan untuk bekerja sama dan pergi ke Gunung Wanxi. Semua karena dia memiliki kartu truf yang cukup. Semuanya untuk melenyapkan ketiga eksistensi tingkat leluhur itu. Terlihat bahwa dia memiliki backhand lain. Dunia pertama berkata, tapi, itu tidak ada hubungannya denganku. Di bawah langit, sumur kekacauan kuno tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur. Sumur kering misterius ini sepertinya sedang terbakar, meledak dengan api yang menyilaukan dan kacau. Dalam kehidupan pertama, tangan kanan terangkat seperti ujung pedang, dan menyapu udara. Ledakan, sumur kuno Chaos Dao bergetar hebat, dan tanda pedang yang mengejutkan muncul di dinding sumur. Sebuah gumaman yang menyakitkan datang dari sumur kuno. Yang aneh adalah sumur kuno itu tiba-tiba menggeliat, dan diam-diam berubah menjadi cahaya seperti terbenam, dan menghilang. Tidak ada jejaknya. Generasi pertama mengerutkan kening, melihat ke tangan, dan tampak sedikit tidak puas, lagi pula, kekuatan buku legenda tidak cukup. Su Yi mengerti arti dari kalimat ini. Kehidupan pertama yang ditampilkan saat ini ditekankan oleh kekuatan kitab legenda. Tetapi jelas bahwa bahkan barang-barang terlarang dari Sungai Panjang Takdir, seperti buku legenda, sama sekali tidak dapat membawa semua Taoisme dari kehidupan pertama. Itulah mengapa gambaran kehidupan pertama begitu ilusi dan kabur. Oleh karena itu, saat dihadapkan dengan sumur kuno kekacauan Dao, lawan akan melarikan diri. Tapi semakin dia mengerti, semakin Su Yi tidak bisa tenang. Kehidupan pertama tercermin dalam buku legenda, kesadaran masih dikendalikan oleh iblis hati dari kehidupan pertama, tetapi kekuatan semacam itu begitu mengerikan sehingga menakuti 5 penurunan, sangat merusak kekacauan kuno, dan membunuh leluhur levelnya seperti membunuh ayam dan monyet. Seberapa kuat seharusnya kehidupan pertama yang sebenarnya? Seberapa tinggi Tao Xing? Sebelum memulai perang,
Su Yi juga mengatakan bahwa dia ingin melihat kekuatan kehidupan pertama. Tapi sekarang, dia sedikit tidak yakin. Karena semakin Anda mengerti, semakin Anda tidak bisa menebak seberapa kuat kehidupan pertama. Segera, Su Yi menstabilkan pikirannya. Kehidupan pertama mungkin mewakili ketinggian yang tak terbayangkan dalam ilmu pedang, tetapi Su Yi lebih yakin bahwa jalan yang dia tempuh ditakdirkan untuk mencapai atau bahkan melampaui kehidupan pertama di masa depan. Ini juga tujuan 9 pemetaannya untuk membangun kembali pemetaan. Diam-diam, sosok kehidupan pertama yang runtuh dan layu, dan menghilang di langit dengan cahaya dan hujan. Dan suara iblis pertama datang dari sarung yang membusuk. Apa pendapat Anda tentang kerja sama ini? Aku berhutang padamu sekali. Su Yi berkata, selama Anda menyarankan kerja sama lain kali, selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menolak. Iblis dari kehidupan pertama berkata dengan jijik, kerja sama adalah kerja sama. Mengapa saya harus memaksa Anda untuk melakukan budi kepada saya? Ingat, cepat atau lambat, saya akan membiarkan Anda dengan sukarela meminta saya melakukannya. Ini, antara kamu dan aku. Pertarungan. Su Yi terkejut. Sebelumnya, dia bekerja sama dengan iblis jantung pertama dan merebut 2 halaman buku legenda dari pemuda tampan itu. Menurut kesepakatan, dia dan iblis pertama masing-masing berbagi 1 halaman buku. Halaman buku yang digunakan sebelumnya adalah rampasan yang seharusnya beredar di Su Yi. Dalam hal ini, itu benar-benar tidak membantu. Tapi Su Yi tahu bahwa halaman itu tidak lebih dari sebuah barang. Orang yang benar-benar memainkan peran kunci adalah iblis dari kehidupan pertama, yang memanggil kekuatan kehidupan pertama. Ini tentu saja merupakan bantuan yang tidak dapat disangkal sama sekali. Memang benar bahwa Su Yi tanpa malu-malu dapat memilih untuk mengabaikannya, tapi bagaimana hal seperti kebaikan bisa ditolak dengan curang? Selama terhutang, itu adalah hutang kebaikan. Jika Anda menghabiskan lebih banyak, itu menjadi hutang hati. Kamu tidak perlu peduli, tapi aku tidak bisa. Su Yi berkata, kamu juga mengatakan bahwa ini adalah pertarungan antara kamu dan aku. Karena ini masalahnya, aku harus berpikir serius. Heart Demon dari dunia pertama teringat sesaat, lalu tiba-tiba tertawa, bagaimana dengan ini, ketika kita menemukan kesempatan, kita akan mengambil buku legenda lagi, dan kamu akan membalas kebaikanku. Su Yidun terkejut. Ketika saya bertengkar buku legenda terakhir kali, saya menyodok tanda pada orang itu. Dia tidak bisa mendeteksinya sendiri, tapi saya bisa merasakannya. Selama dia mau, tidak peduli di mana dia melarikan diri atau bersembunyi, Anda akan segera dapat ditemukan. Iblis hati dari dunia pertama kali berbicara dengan fasih, ketika tiba saatnya, cobalah untuk mengambil seluruh buku legenda, daripada hanya merobek beberapa halaman. Mata Su Yi aneh. Mendengarkan kata-kata iblis di kehidupan pertama, dia entah kenapa memikirkan babi gemuk yang menjadi sasaran tukang daging. Selain itu, babi gemuk ini dicap dengan tanda, jadi dia tidak bisa lepas darinya di masa depan. Mengapa Anda begitu tertarik dengan kitab legenda? Su Yi bingung. Jika Anda tidak mengerti, Anda akan mengetahuinya nanti. Iblis hati dari kehidupan pertama berkata, lalu memikirkannya. Su Yi berpikir, berhenti memikirkannya, berhenti berpikir, mengalihkan perhatian, dan melihat ke dalam pemikiran di depannya. Di dekatnya ada 4 benda mengambang. Pedang Feng Ming dan peninggalan yang ditinggalkan oleh 3 tingkat eksistensi leluhur Huang Qi, Phantom Nightmare, dan Heart Demon Old Man. Itu semua asal abadi mereka. Menurut apa yang dikatakan iblis hati pertama sebelumnya, ketiga eksistensi tingkat leluhur ini semuanya dirampok dan iblis yang jatuh di sungai takdir. Dan asal abadi yang mereka tinggalkan telah lama dilenyapkan oleh malapetaka dan kekuatan abadi. Meskipun demikian, kekuatan ketiga asli ini masih merupakan harta yang sangat langka dan langka, yang dapat digunakan untuk mencerahkan keadaan pikiran, jiwa, dan tubuh. Nilainya tak terukur. Bagaimanapun, ini adalah asal-usul yang ditinggalkan oleh keberadaan tingkat leluhur. Melihat seluruh medan perang tanpa akhir, melihat masa lalu dan sekarang, hanya ada 3 jenis ini di depan Anda. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2429. Mengangkat tangannya, pedang Feng Ming jatuh ke telapak tangannya. Su Yi menatap pedang itu sejenak, dan tidak bisa menahan nafas lega. Sinar kehidupan Yu Xinyao masih ada di pedang. Tapi sumber kehidupan Yi Daoxuan telah lama menghilang, hanya menyisakan sedikit kekuatan. Ini normal, saat Yi Daoxuan bereinkarnasi dan dibangun kembali, asal-usul hidupnya yang tersisa di dunia juga akan menghilang. Orang tua iblis hati ini memang idiot yang kejam. Dia benar-benar berpikir untuk menggunakan pedang Feng Ming untuk menghancurkan hati Dao saya. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk gagal mendapatkan keinginannya. Su Yi menyingkirkan pedang Feng Ming. Bahkan jika dia tidak mendapat bantuan dari kehidupan pertama sebelumnya, dia tidak bisa takut akan dampak semacam itu hanya dengan hati Dao-nya sendiri. Adapun 3 kekuatan asli ini, Su Yi melihat asal-usul yang ditinggalkan oleh 3 iblis tingkat leluhur, dan ekspresinya sedikit aneh. Jika dia dapat menyempurnakan ketiga sumber ini, Dao Mind, Dao Body,
dan bahkan kekuatan jiwanya pasti akan mengalami transformasi yang menakjubkan. Tetapi, Su Yi tidak bermaksud melakukan ini untuk saat ini, tetapi menyegel ketiga kekuatan asli ini. Kakak Fuyu, Luo Yao, Wen Qingfeng dan yang lainnya menyapa mereka. Setiap orang memiliki perasaan bertahan setelah bencana. Su Yi tersenyum dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak harus berjuang sampai mati untuk saya, sekarang Anda percaya. Semua orang saling memandang dan mengangguk tanpa sadar. Siapa yang tidak percaya? Namun, ini belum berakhir. Su Yi berkata, meskipun iblis hati dan yang lainnya sudah mati, pasukan iblis surgawi di luar wilayah masih ada, dan karakter misterius di sumur kekacauan kuno masih hidup, jadi kamu tidak bisa gegabah. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua ingat kata-kata yang dikatakan lelaki tua iblis hati itu kepada Su Yi sebelum dia meninggal. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu menang kali ini? Tidak perlu memikirkannya, meskipun lelaki tua dengan hati iblis sudah mati, dia pasti sudah mengatur cadangan. Pergi, kembali ke Dao Cheng. Su Yi berbalik dan pergi. Semua orang terkejut, Luo Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu tidak pergi ke Gunung Wanxiu? Itu tidak perlu lagi, kata Su Yi dengan santai. Ya, tidak perlu. Dalam operasi evakuasi ke Gunung Wanxi ini, tujuan utamanya bukanlah untuk memasuki Gunung Wanxi sama sekali. Tapi untuk menerobos. Kunci untuk menerobos terletak pada pembunuhan tiga makhluk tingkat leluhur, orang tua iblis hati, Huang Qi, dan Meraj. Dengan kata lain, ketika musuh mengira dia berada di ujung jalan dan harus melarikan diri ke Gunung Wanxi untuk menghindari bencana, dia sudah dituntun. Tapi saat ini, pembunuhan paling berbahaya telah diselesaikan, jadi tentu saja tidak perlu pergi ke Gunung Wanxi lagi. Luo Yao, Wen Qingfeng dan yang lainnya segera mengerti, dan mereka semua merasa emosional. Jika saya tahu Brother Fuyu sudah merencanakan strategi, saya masih akan khawatir tentang bola di sepanjang jalan. Wen Qingfeng menertawakan dirinya sendiri, memikirkan berapa kali dia menyatakan bahwa dia akan mati untuk Su Yi di sepanjang jalan, dia merasa sedikit malu. Itu bukan salahmu, salahku karena kakak Fuyu sangat pandai bersembunyi. Dia telah melakukan segala macam persiapan, tapi dia telah menyembunyikannya dari kita dan membuat kita khawatir. Luo Yao bergumam. Su Yi tertawa tercengang. Tidak lama kemudian Su Yi dan yang lainnya pergi. Sesosok muncul di depan Gunung Wanxiu, itu adalah pemuda tampan itu. Aku, lawan macam apa yang aku provokasi? Pemuda tampan itu tampak ragu-ragu untuk beberapa saat. Meskipun dia belum pernah menyaksikan pertempuran sebelumnya dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin menyembunyikan keributan yang disebabkan oleh pertempuran itu darinya? Hanya dari gerakan itu, biarkan dia mengetahui kebenarannya. Untung aku tidak memilih untuk membalas dendam kali ini. Kalau tidak masalah jika tubuh jiwaku dihancurkan, tapi aku khawatir buku legenda harus diambil oleh orang itu. Bocah tampan itu ketakutan setelah beberapa saat. Dia berasal dari Sungai Panjang Takdir, dan dia juga merupakan kekuatan besar di Jalan Abadi. Tetapi pada saat ini, saya benar-benar merasakan ketakutan dan kedinginan yang mendalam. Siapa pria itu, dan mengapa dia bisa memanggil jiwa buku yang begitu menakutkan hanya dengan satu halaman dari buku legendaris itu? Mungkinkah, seperti yang dikatakan lelaki tua iblis jantung, salah satu kehidupan sebelumnya berasal dari alam abadi? Tidak, kita tidak bisa tinggal di medan perang tanpa akhir ini, kita harus pergi secepat mungkin. Pemuda tampan itu membuat keputusan, berbalik dan pergi. Terlihat bahwa dia tidak tahu bahwa dia sudah dicap dengan tanda. Ledakan, endless battlefield, tanah tandus dan kering. Diiringi raungan tumpul, kehampaan hancur, dan sumur kering muncul di langit. Di sumur kering, cahaya kacau menghujani seperti air pasang, tapi tidak bisa menutupi bekas pedang yang mengejutkan di permukaannya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Sedikit yang kamu tahu, kamu benar-benar banyak membantuku kali ini. Ketika suara yang tidak jelas itu terdengar, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari sumur kuno Chaos Dao. Sosok itu kabur di mana-mana, seolah-olah itu benar-benar dipadatkan oleh hujan ringan yang kacau, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah aku tidak bisa menjatuhkanmu. Sosok buram itu berdiri tegak dan menghela nafas. Setelah hening sejenak, sosok buram itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Sumur kuno yang kacau diam-diam menyusut berkali-kali, dan akhirnya berubah menjadi seukuran kepalan tangan, jatuh ke telapak tangan Anda. Tata letak ini benar-benar sempurna. Tetapi fakta telah membuktikan bahwa tata letak yang mulus pun rentan terhadap kekuatan absolut. Namun, meskipun saya gagal mencapai tujuan membunuh dua burung dengan satu batu, kali ini saya meminjam tangan Su Yi untuk menyelesaikan sepenuhnya bahaya tersembunyi terbesar bagi saya. Sejak saat itu, ketika saya menginjakkan kaki di jalan abadi lagi, itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat sosok samar itu sedang berpikir, sosok itu tiba-tiba menggeliat. Dalam sekejap mata, dia diam-diam berubah menjadi sosok lelaki tua iblis. Tentu saja, semua ini belum berakhir. Tidak peduli apa, kali ini di medan perang tanpa akhir,
kamu, Suyi, tidak mau membayar harganya. Ini berubah menjadi sosok lelaki tua iblis hati yang berbisik. Dia tidak hanya memiliki penampilan yang persis sama dengan lelaki tua iblis hati, tetapi temperamen, napas, dan bahkan setiap gerakannya persis sama dengan lelaki tua iblis hati. Jika Suyi melihatnya, dia mungkin curiga bahwa lelaki tua dengan hati iblis itu belum benar-benar mati. Dia melihat ke bawah pada tanda pedang di jalur kacau sumur kuno di tangannya, dan tidak bisa menahan rasa sakit di dagingnya, dan jantungnya berdarah. Ini adalah harta paling berharga yang dia anggap sebagai kartu truf di bagian bawah kotak. Dia telah membayar begitu banyak usaha dan harga untuk akhirnya mendapatkannya, tetapi sekarang harta ini hampir dihancurkan oleh pedang. Jika Anda ingin memperbaikinya, Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Tunggu saja, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang tak tertahankan. Mata lelaki tua iblis hati menjadi tenang dan tenang. Dia menyingkirkan sumur kuno yang kacau, berbalik dan pergi. Pada hari yang sama, pasukan iblis luar angkasa yang telah berkumpul bersama untuk siap berperang menerima perintah untuk menarik mereka semua ke stasiun semula. Mereka mengetahui kabar buruk bahwa kedua leluhur, Huang Qi dan Huan Yan, terbunuh, dan hanya lelaki tua Sinmo yang selamat. Untuk sesaat, hati semua klan iblis di luar wilayah berkibar dan mereka terkejut. Tapi ada seorang lelaki tua dengan setan hati yang bertanggung jawab, yang dengan cepat menekan keributan dan menenangkan situasi. Hari itu, Suyi dan yang lainnya kembali ke kota Wendao. Ketika mereka kembali ke wilayah yang mereka kenal, Luo Yao, Wen Qingfeng dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan seolah-olah mereka telah meninggal. Ketika mereka dievakuasi, hidup mereka tergantung pada seutas benang. Mereka telah bersiap untuk yang terburuk dan berjuang dalam pertempuran berdarah sepanjang jalan. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali? Tidak ada yang merayakannya. Semua orang tahu bahwa segalanya belum benar-benar berakhir. Membunuh 3 iblis tingkat penguasa saja masih jauh dari cukup untuk meredam amarah dan kebencian mereka. Cara untuk mengakhiri perseteruan darah ini sangat sederhana. Potong rumput liar dan hilangkan akarnya. Pada hari kepulangannya, Suyi mulai mundur dan berkultivasi. Setelah melewati malapetaka dan melangkah ke alam abadi, karena keterbatasan waktu, setelah mengkonsolidasikan alam, Suyi tidak punya waktu untuk berkultivasi di bawah tanah, jadi dia memimpin semua orang untuk mengungsi dari kota Wendao. Sampai sekarang, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk bermeditasi dan berkultivasi. Selain itu, Suyi dan yang lainnya mengumpulkan banyak harta rampasan dalam perjalanan ke Gunung Wansi. Di antara mereka, ada banyak kekuatan abadi yang langka dan langka. Semua ini adalah bahan yang paling dibutuhkan Suyi untuk latihannya saat ini. Adapun harta seperti kristal abadi, sulit untuk memuaskan kultivasinya saat ini. Waktu berlalu cepat. Setengah bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Selama periode ini, cuaca tenang dan tidak ada ombak. Pasukan iblis surgawi dari luar wilayah tidak pernah muncul lagi di dekat kota Wendao. Ini mengejutkan Luo Yao, Wen Qingfeng, dan lainnya yang menjaga kota. Tapi tidak ada yang berani ceroboh, dan masih mengikuti instruksi Suyi sebelum mundur, dan tidak meninggalkan kota Wendao setengah langkah. Karena itu, mereka tidak mengenal dunia luar. Luo Yao, menurutmu apa yang akan menjadi backhand yang akan diatur oleh lelaki tua dengan hati iblis itu? Wen Qingfeng bertanya. Hari-hari ini, mereka telah mendiskusikan masalah ini, menganalisis jenis backhand apa yang telah diatur oleh lelaki tua Sinmo. Tapi sejauh ini, saya belum bisa menganalisis alasannya. Ini adalah ke-33 kalinya kamu bertanya padaku dalam setengah bulan. Luo Yao merasa tidak berdaya. Wen Qingfeng langsung merasa malu, dan berkata, aku hanya khawatir. Kami sudah menganalisisnya sebelumnya. Apa yang disebut backhand dari lelaki tua iblis hati tidak lebih dari 3 kemungkinan. Luo Yao berkata, pertama, ini adalah gertakannya sebelum dia meninggal, dengan sengaja mencoba mengintimidasi kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua, apa yang disebut backhand-nya terkait dengan sosok misterius di sumur kekacauan kuno, tapi sulit ditebak apa itu. Ketiga, jika backhand semacam ini benar-benar ada, itu pasti luar biasa, dan itu harus ditujukan pada kelemahan Brother Fuyu. Setelah jeda, Luo Yao berkata, kemungkinan pertama sangat kecil. Dengan temperamen seorang lelaki tua dengan hati iblis, dia tidak akan pernah begitu naif untuk mengatakan sesuatu untuk menakut-nakuti orang sebelum dia mati. Sebaliknya, kemungkinan kedua dan ketiga sangat bagus. Begitu dia mengatakan ini, sosok Suyi tiba-tiba keluar dari aula. Tidak masuk akal untuk menganalisis itu. Suyi berkata, bagi kami, hal berikutnya yang perlu kami lakukan adalah mengambil inisiatif untuk membalas dendam. Adapun kartu dan backhand apa yang telah disiapkan oleh lelaki tua iblis hati, jawabannya akan terungkap ketika dia membalas dendam. Luo Yao dan Wen Qingfeng bergembira dan pergi menemui mereka. Kalau begitu, kapan kita bertindak? Kata Wen Qingfeng. Sekarang, Suyi berkata dengan santai, aku hanya tidak tahu apakah pasukan iblis dari luar wilayah saat ini siap menyambut kita. Luo Yao dan Wen Qingfeng saling memandang,
keduanya dipenuhi dengan semangat juang. Mereka telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama. Terjebak di kota Wendao selama bertahun-tahun ini, saya telah menyaksikan satu demi satu teman lama mati dengan kebencian. Siapa yang dapat mengalami rasa sakit, penderitaan, keputusasaan, dan kesedihan seperti itu? Sekarang, akhirnya mengantarkan kesempatan untuk balas dendam serangan balik. Siapa yang tidak bisa menantikannya? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2430. Kamu tinggal di sini, aku bisa melakukannya sendiri. Kata-kata Suyi mengejutkan Luo Yao dan Wen Qingfeng. Dirimu sendiri. Wen Qingfeng masih tidak bisa menerimanya. Kakak Fuyu, kami bukan beban. Sekarang setelah figur master itu pergi, dengan kekuatan kami, tidak masalah berurusan dengan iblis kekaisaran itu. Suyi tersenyum dan berkata, aku mengerti, tapi aku akan membunuh musuh, lebih baik sendirian. Apa yang ingin dikatakan Wen Qingfeng dihentikan oleh Luo Yao, bukannya kamu tidak tahu sifat Brother Fuyu, karena dia telah membuat keputusan, bagaimana dia bisa mengubahnya. Wen Qingfeng menghela nafas, sangat tidak rela. Suyi berkata dengan lembut, aku akan pergi dan memata-matai realitas lawan terlebih dahulu, dan melihat pukulan seperti apa yang telah disiapkan oleh lelaki tua iblis hati itu untukku. Setelah itu, aku pasti akan menuntunmu untuk membunuh musuh. Mata Wen Qingfeng berbinar, dan dia berkata, artinya, kamu tidak keluar kali ini untuk memutuskan hubungan dengan iblis luar angkasa sekaligus. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, kita harus makan makanan satu gigitan pada satu waktu. Meskipun iblis hati dan yang lainnya pergi, ada sejuta orang kuat dari semua klan iblis surgawi di luar wilayah, dan tidak ada kurang dari 100. Bagaimana saya bisa membunuh mereka semua sekaligus tanpa menggunakan kartu hall saya? Setelah jeda, dia berkata, kali ini, saya berencana untuk menjadi seorang pembunuh dan mengadopsi taktik gerilya. Jika saya melewatkan pukulan, saya akan mundur dan benar-benar mengganggu formasi mereka terlebih dahulu. Selama mereka ketakutan dan sulit tidur dan makan, itu tidak akan tertahankan. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk melawan kita dengan keras. Dengan cara ini, segalanya akan lebih mudah ditangani. Luo Yao dan Wen Qingfeng tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk setelah mendengarkan. Jika Suyi berusaha sekuat tenaga, dia secara alami akan dikelilingi dengan mudah. Tetapi jika dia ingin menyerang dan mengacaukan kamp musuh, dengan kekuatan dan kartu hall miliknya, itu bukanlah tugas yang sulit. Segera, Suyi meninggalkan kota Wendao sendirian. Melihat sosoknya menghilang ke langit yang jauh, Wen Qingfeng menghela nafas, aku semakin tidak bisa melihat melalui saudara Fuyu. Dia dalam kehidupan ini, jelas berbeda dari sebelumnya. Luo Yao berbisik, jika tidak ada perubahan, apa gunanya bereinkarnasi? Wen Qingfeng berpikir sejenak, mengangguk lega dan berkata, memang, yang terbaik adalah melakukan perubahan. Saya hanya berharap ketika Brother Fuyu pergi berperang, tidak akan ada kecelakaan di kota Wendao. Kata Luo Yao tiba-tiba. Wen Qingfeng tercengang, dan berkata sambil tersenyum, ketiga setan tingkat penguasa itu sudah mati. Bahkan jika pasukan setan dari luar wilayah berani membunuh mereka, dengan kekuatan kita, mengapa kita harus takut? Bahkan Wen Qingfeng tidak menyangka bahwa masalahnya tertangkap oleh kata-kata Luo Yao. Malam itu, pasukan iblis surgawi yang perkasa bergegas menuju kota Wendao seperti gelombang yang sunyi. Serangan musuh. Di kota, teriakan keras bergema. Lebih dari selusin orang termasuk Luo Yao dan Wen Qingfeng segera berkumpul di tembok kota. Itu benar-benar datang. Wen Qingfeng terkejut. Sejauh ini, 10 iblis tingkat kaisar telah ditemukan. Seseorang berbisik, tampak bermartabat. Aneh, mengapa iblis surgawi dari luar wilayah mengambil kesempatan untuk datang ke sini tepat saat saudara Fuyu pergi beraksi hari ini? Wen Qingfeng bingung. Luo Yao menghela nafas, apakah kamu tidak mengerti? Seseorang pasti telah memberitahu berita itu. Singkatnya, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Wei Hao, Wen Qingfeng adalah pembunuh, dan matanya mengamati orang lain yang hadir. Luo Yao berbalik, menatap Wen Qingfeng, dan berkata, kamu. Tubuh Wen Qingfeng membeku, dan dia berkata dengan heran, aku. Ekspresi Luo Yao rumit, sudah ada di sini, apakah kamu ingin terus berpura-pura? Di kejauhan, pasukan iblis surgawi dari luar wilayah mendekat, dan aura pembunuh mereka melonjak ke langit, jajaran itu membuat hati yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Tapi dibandingkan dengan ini, Luo Yao tidak peduli sama sekali. Dia hanya menatap Wen Qingfeng, dan berkata, pada hari pertama Brother Fuyu kembali ke kota Wendao, Anda pergi dengan tidak seperti biasanya, berlutut dan menangis dengan sedihnya, memberi penghormatan kepada mereka yang meninggal. Saat itu, saya merasa sedikit aneh. Dengan temperamen dan hati dao Anda, bagaimana Anda bisa kehilangan ketenangan dan menangis? Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa itu karena kamu memiliki hantu di hatimu. Aku tahu sebelumnya bahwa saudara Fuyu akan kembali dan akan ada likuidasi. Kamu, takut. Wen Qingfeng berkata dengan marah, Luo Yao, apa yang kamu bicarakan?
Mata Luo Yao menjadi dingin dengan tenang, dan dia berkata, jika hanya hal-hal ini, saya tidak akan meragukan Anda, tetapi Anda seharusnya tidak memberitahu musuh ketika kami mengevakuasi dari kota Wendao. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin Raja Iblis berburu awan membawa orang datang lebih awal dan menghalangi jalan kita? Jika bukan itu masalahnya, mengapa mereka langsung tahu bahwa kita akan terus menuju Gunung Wansi alih-alih mengubah arah? Wajah Wen Qingfeng jelek, gemetar karena marah, dia berkata dengan marah, Luo Yao, apa yang membuatmu gila? Kenapa menurutmu aku pengkhianat? Kamu, apakah kamu punya bukti? Luo Yao membuka tangan kanannya, dan sepotong slip giok muncul, dan saat slip giok bersinar, sebuah tirai tipis muncul. Sebuah adegan muncul di tirai cahaya, Wen Qingfeng menghancurkan jimat berdarah di kamarnya. Melihat ini, Wen Qingfeng merasa seperti disambar petir, matanya membelalak, tidak mungkin, aku tidak melakukan ini. Aku tidak melakukannya. Dia panik, semuanya, jangan percaya, itu palsu. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, semua jubah yang hadir menunjukkan kewaspadaan, dan menganggapnya sebagai musuh. Jimat rahasia berwarna darah ini, yang disebut Spirit Blood Sky Demon Talisman, dibuat oleh sosok tingkat kaisar dari klan Iblis Undead, dan dapat mengirimkan pesan secara diam-diam. Mata Luo Yao dingin dan mengintimidasi, semuanya ada di sini, apalagi yang ingin kamu katakan. Pergi keluar kota, genderang ditabuh, dan trompet mengguncang langit. 100.000 pasukan setan luar angkasa yang kuat, dipimpin oleh 10 setan tingkat kekaisaran, mulai menyerang kota. Ledakan. Untuk sesaat, dunia dalam kekacauan, dan api ilahi berkobar. Kekuatan formasi terlarang yang menutupi seluruh kota Wendao mengalami dampak yang mengerikan dan melonjak hebat. Mata Wen Qingfeng merah, dan suaranya serak, aku berani bersumpah dengan hatiku, pasti ada konspirasi. Musuh sedang menyerang kota sekarang, tidak peduli apa, membunuh musuh bersama adalah prioritas utama, bukan? Bukan, suaranya tegas dan bertenaga. Tapi Luo Yao tidak tergerak, dan berkata, saya bisa memberi Anda kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Tetapi premisnya adalah Anda harus ditangkap sekarang. Mata Wen Qingfeng hampir meledak, saya telah bersumpah dengan hati dao saya, dan sekarang saya akan ditangkap tanpa perlawanan. Luo Yao berkata dengan dingin, lakukan. Segera, yang lain di tempat kejadian bergerak tanpa ragu, dan bergegas menuju Wen Qingfeng bersama. Wen Qingfeng sangat marah, matanya merah, dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Apakah kamu juga percaya kata-kata sepihak Luo Yao? Ledakan. Raungan histerisnya diliputi oleh gemuruh pengepungan pasukan iblis langit dari luar wilayah. Lapisan formasi terlarang yang menutupi kota meledak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Wen Qingfeng terluka parah dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia mendesis, ketika kakak Fuyu kembali, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Luo Yao berkata dengan dingin, apakah kamu masih memiliki wajah untuk menyebutkan Brother Fuyu? Ledakan. Dia melambaikan jubah lengannya, dan pelangi ilahi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, menusuk tubuh Wen Qingfeng dan menekannya ke tanah. Ledakan. Hampir di saat yang sama, kota Wendao sedang dalam kekacauan, dan hanya lapisan formasi terlarang yang tersisa untuk mendukungnya. Semua orang berubah warna dan khawatir. Kota Wendao ini tidak bisa dipertahankan lagi. Bunuh pengkhianat ini dan kita akan menerobos. Luo Yao menghela nafas, mengangkat tangan gioknya, dan hendak membunuh Wen Qingfeng. Wen Qingfeng menggertakkan giginya dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya, dan meraung, aku bukan pengkhianat. Ledakan. Luo Yao melambai pada Wen Qingfeng. Tetapi pada saat ini, ujung pedang tiba-tiba muncul, menghalangi pukulan Luo Yao. Pada saat yang sama, sosok tinggi muncul di depan Wen Qingfeng. Kakak Fuyu. Luo Yao terkejut. Yang lain juga terkejut. Wen Qingfeng, yang sudah berpikir bahwa dia akan mati, tiba-tiba melebarkan matanya karena tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Yi, yang telah beraksi sejak pagi ini, akan muncul pada saat ini. Dan menyelamatkan Wen Qingfeng. Ayao, biarpun dia pengkhianat, dia harus diberi kesempatan untuk membela diri, kan? Su Yi menghela nafas. Saat berbicara, dia melihat ke langit, untungnya, saya tidak pergi kali ini, jika tidak, saya khawatir itu akan menyebabkan tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Ledakan. Di bawah langit, awan perampokan berwarna merah darah gelap muncul diam-diam. 5 kemunduran dan kesengsaraan Dao. Tiba-tiba, pasukan iblis surgawi dari luar wilayah yang menyerang kota dengan panik ketakutan dan menghentikan gerakan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, Su Yi tidak pergi, tapi bersembunyi di kota. Kami tertipu. Cepat mundur. Terdengar teriakan ketakutan dan kemarahan, dan pasukan iblis luar angkasa yang perkasa semuanya runtuh dalam semangat juang dan mundur dengan panik. Bahkan iblis kekaisaran itu tidak terkecuali. Tapi bagaimanapun juga, itu sudah terlambat satu langkah. Kali ini, tidak ada halangan dari sumur kuno Chaos Dao, dan 5 kemunduran dan bencana Dao mengalir deras seperti air sungai Tianhe yang mematahkan tanggulnya.
Cahaya perampokan berwarna darah segera menutupi dunia yang luas. Pasukan setan langit ekstrateritorial melarikan diri ke kejauhan, seperti membakar rumput liar, mati dalam 7 dan 80-an dalam sekejap mata. Beberapa iblis kekaisaran berjuang dengan panik, tetapi tidak ada gunanya, dan mereka berakhir dalam kegilaan dalam sekejap mata. Terlalu menakutkan. Kosongkan kekacauan. Bumi jatuh. Sepotong langit dan bumi ini tampaknya tenggelam, benar-benar musnah oleh 5 pembusukan yang mengerikan. Kota Wendao juga mengalami dampak yang mengerikan, kota kuno runtuh dan menghilang kemana-mana, dan berbagai bangunan runtuh dan menghilang. Hanya area di atas gerbang kota yang diselimuti lapisan api dewa yang kacau, menahan kekuatan 5 peluruhan. Itu juga membuat Suyi dan yang lainnya aman dan sehat. Adegan ini membuat semua orang menghela nafas lega, tapi juga kaget. Dan Suyi, seolah tidak terjadi apa-apa, dengan santai mengangkat Wen Qingfeng yang tertekan di sana. Sebelum Suyi sempat berbicara, Wen Qingfeng mendesis penuh semangat, "Kakak Fuyu, aku bukan pengkhianat." Suyi berkata, "Jangan khawatir, dengan saya di sini, saya pasti tidak akan salah siapapun." Suara lembut dan tenang segera menghibur Wen Qingfeng, yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan menjadi lebih pendiam. Orang lain yang hadir terkejut. Melihat situasinya, Suyi sepertinya tidak menganggap Wen Qingfeng sebagai pengkhianat. Tapi barusan Luo Yao dengan jelas menghasilkan bukti konklusif. Ini, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, mata Suyi beralih ke Luo Yao, dan dia berkata, "Ayao, apa yang ingin kamu katakan padaku?" My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2431. Luo Yao Xiu mengerutkan kening, dan berkata dengan takjub, "Kakak Fuyu, apa maksudmu?" Yang lain melirik Suyi dan kemudian ke Luo Yao, semuanya bingung. Apakah menurut Suyi ada yang salah dengan Luo Yao? Suasana juga diam-diam menjadi membosankan dan aneh saat ini. Suyi mengeluarkan kendi, ingin menyesap, lalu menghela nafas, menyimpan kendi lagi, dan berkata, "Ayao, jika kamu tidak melakukan apapun pada Wen Qingfeng hari ini, aku akan terus berpura-pura bingung dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa sampai aku meninggalkan medan perang tanpa akhir ini." Jejak kesedihan muncul di alis Suyi, tapi kamu tetap tidak menahan nafas. "Ketika aku berencana untuk membalas dendam pada iblis dari luar wilayah, kamu terungkap." Luo Yao berkata dengan marah, "Kakak Fuyu, apa yang kamu bicarakan? Aku berurusan dengan Wen Qingfeng karena dia memberitahu berita itu dan mengkhianati kita." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan slip giok, "Ini buktinya. Anda bisa melihatnya sekilas." Yang lain juga mengangguk. Adegan yang tercetak di slip giok tidak bisa dipalsukan sama sekali. Cukup untuk membuktikan bahwa Wen Qingfeng adalah seorang pengkhianat. "Itu bukan saya." Wen Qingfeng gemetar karena marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku bersumpah demi hidupku." Suyi melambaikan tangannya, mengisyaratkan Wen Qingfeng untuk tetap tenang. Konten yang tercatat di slip giok pasti benar. Suyi memandang Luo Yao dengan mata sentimental, "Sama seperti sekarang, kamu di depanku pasti kamu." Wajah cantik Luo Yao pucat, dan dia berkata dengan suara bergetar, "Kakak Fuyu, apakah kamu benar-benar berpikir aku pengkhianat?" Begitu dia mengatakan itu, dia mengertakkan gigi, melangkah maju, dan menunjuk dirinya sendiri. "Karena itu masalahnya, bunuh saja aku sekarang. Aku berjanji tidak akan melawan." Setiap kata adalah kata, mengungkapkan tekad. Semua orang terkejut. Bahkan Wen Qingfeng sedikit bingung, setiap gerakan dan sikap Luo Yao, tidak ada yang abnormal sama sekali. Terlihat Luo Yao benar-benar sedih dan sedih, air mata mengepul di matanya yang merah. "Kakak Fuyu, menurutku, lebih baik menangani masalah ini dengan tenang, dan jangan terburu-buru." Wen Qingfeng berkata, "Saya merasa pasti ada rahasia tersembunyi yang tidak kita ketahui. Jika kita bertindak gegabah, itu dapat menyebabkan kesalahan besar yang tidak dapat diperbaiki." Yang lain juga mengangguk lagi dan lagi. Adegan di depannya benar-benar aneh. Luo Yao menuduh Wen Qingfeng sebagai pengkhianat, dan ada bukti konklusif. Tapi tidak ada yang mengira Suyi akan curiga ada yang salah dengan identitas Luo Yao. 5 penurunan dan kesengsaraan Dao masih berkecamuk, menghancurkan dunia ini dan menyebabkan segalanya runtuh dan musnah. Hanya satu tempat, gerbang kota, yang selamat dari malapetaka itu. Hanya saja semua orang tidak punya niat untuk memperhatikan, dan mata mereka semua tertuju pada Suyi. Menunggu balasannya. Setelah lama terdiam, Suyi berkata, "Oke, tunggu sebentar dan selidiki masalah ini." Luo Yao mengatupkan bibirnya, air mata keluar dari matanya setelah semua yang tidak bisa dia kendalikan, dan menurunkan wajahnya yang pucat dan cantik. Kekecewaan dan kesedihan semacam itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Wen Qingfeng kehilangan akal dan terdiam, merasakan kebingungan yang tak terlukiskan. Ada apa ini? Orang lain memiliki ekspresi yang rumit, dan mereka juga tertekan, merasa sangat tidak nyaman. Mereka semua yakin pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Antara Luo Yao dan Wen Qingfeng, salah satunya pasti memiliki identitas yang bermasalah.
Tapi saat ini, tidak peduli siapa itu, mereka tidak ingin mempercayainya. Aku juga tidak mau menerimanya. Mereka telah berjuang berdampingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengalami semua jenis bahaya bersama, dan berbicara dengan gembira bersama. Siapa yang ingin percaya bahwa akan ada masalah dengan mereka yang layak mempercayakan hidup mereka? Sebelumnya, Lao Mo dan sekelompok teman lama dikirim ke reinkarnasi oleh Su Yi sendiri, yang membuat semua orang merasa sedih. Tapi sekarang, mereka jelas berada di atas angin dalam konfrontasi dengan setan langit ekstrateritorial, 3 eksistensi tingkat master semuanya mati, dan ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk memulai balas dendam dan serangan balik. Siapa yang dapat membayangkan bahwa pada saat ini, ada bahaya tersembunyi yang terkubur di kemahnya sendiri? Ayo pergi, keluar dari sini dulu. Dengan ekspresi tenang, Su Yi menggunakan kekuatan api zaman itu untuk memimpin semua orang melewati area yang dicakup oleh 5 peluruhan dan Dao Jie, dan menjarah ke kejauhan. Di belakang mereka, satu-satunya gerbang kota yang tersisa juga runtuh di bawah kesengsaraan 5 peluruhan Dao. Pada titik ini, seluruh kota Wendao, yang tercetak dengan kenangan masa lalu dan jejak Su Yi dan Pao Ze, benar-benar menghilang. Seperti mimpi besar yang hancur. Tetapi pada saat ini ketika saya terbangun dari mimpi, saya menemukan bahwa teman-teman di sekitar saya terpencar, ada banyak bahaya yang tersembunyi, dan hanya ada kesepian. Di tengah jalan, Su Yi terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Sekelompok orang bergerak melintasi kehampaan dan melintasi gunung dan sungai yang jumlahnya tidak diketahui, sepertinya tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Muncul tanpa tujuan. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan getir, apa yang kita alami sekarang, mungkinkah backhand yang ditinggalkan oleh lelaki tua dengan hati iblis? Hati semua orang terkejut, ekspresi mereka berkedip-kedip, dan rasa dingin merayapi punggung mereka dengan tenang. Luo Yao tiba-tiba menginjak kakinya, dan berkata, Kakak Fuyu, jika memang ada yang salah denganku, kamu akan membunuhku sekarang. Wajahnya yang jernih dan pucat penuh dengan keseriusan, aku tidak ingin menjadi bahaya tersembunyi bagi semua orang. Semua orang segera menghentakkan kaki mereka, tertekan. Wen Qingfeng juga mengertakkan gigi, matanya merah, dan berkata-kata demi kata, aku juga. Su Yi melirik mereka berdua, lalu yang lain, dan akhirnya berkata, itu karena aku terlalu banyak berpikir, biarkan aku sendiri. Semua orang terkejut. Sebelum menunggu reaksi, sosok Su Yi telah mendarat dari kehampaan, datang ke cekungan gunung, duduk di atasnya, bersandar di dinding batu, dan menatap kosong ke kejauhan. Tidak ada siang atau malam di medan perang yang tak ada habisnya, dan langit selamanya diselimuti warna abu-abu dan suram. Sama seperti suasana hati Su Yi saat ini. Dia duduk di sana sendirian, mengeluarkan guci anggur, tetapi dia tidak tertarik sedikit pun untuk minum untuk menghilangkan kesedihannya. Pada saat ini, dia samar-samar mengerti apa yang disebut backhand dari lelaki tua iblis hati itu. Akhirnya, dia mengerti arti kata-kata lelaki tua itu sebelum dia meninggal. Apakah kamu menang? Tidak. Meskipun 3 master, Old Man Heart Demon, Huang Qi, dan Fantasy Nightmare, meninggal, tapi yang mereka tinggalkan memberikan pukulan terbesar dan terberat bagi diri mereka sendiri. Bahkan, biarkan diri Anda tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Sangat kesal. Semua orang di dunia berpikir bahwa dia memiliki hati pedang seperti besi, tidak takut akan ancaman, tidak bermoral dalam mengamuk, dan senang bersikap baik dan bermusuhan. Bisa, ketika ada yang salah dengan teman lama yang Anda sayangi, bagaimana Anda bisa tetap teguh seperti batu di hati Anda? Diam-diam, sosok Luo Yao datang dan berdiri di satu sisi. Kakak Fuyu. Luo Yao menatap kosong, aku tidak tahu apa yang salah denganku, dan aku tidak mengerti mengapa kamu menganggapku sebagai pengkhianat. Tapi karena kamu berpikir begitu, kamu harus memiliki pemahaman yang kuat. Itu saja. Luo Yao memandang Su Yi, aku memilih untuk mempercayai penilaianmu. Kamu, jangan ragu dan menderita karena ini. Hati Su Yi terguncang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ayao, jangan terlalu banyak berpikir, aku pernah berkata bahwa jika aku ingin membawamu kembali ke alam dewa, aku pasti akan melakukannya. Pada akhirnya, suara itu penuh tekad. Mata Luo Yao tiba-tiba melembut, dan dia berkata, aku tahu sifatmu. Jika kamu memiliki cara untuk menyelamatkannya, kamu tidak akan pernah ragu-ragu seperti sekarang. Saat dia berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata. Kakak Fuyu, jika kamu tidak bisa membuat keputusan, maka, biarkan aku melakukannya sendiri. Kulit Su Yi tiba-tiba berubah, dia berdiri tiba-tiba, dan berkata, jangan. Ketika dia berbicara, dia sudah menembak. Tapi bagaimanapun juga, itu sudah terlambat satu langkah. Ketika Luo Yao muncul di depannya kali ini, dia jelas siap untuk bunuh diri. Sementara suaranya masih bergema, api ilahi yang mengamuk membakar tubuh anggun dan ramping itu. Itulah sumber kehidupan dan kekuatan pembakaran setelah penghancuran diri, yang sangat menakjubkan.
Ketika Suyi pergi untuk menghentikannya, dia langsung dikirim terbang. Di kejauhan, ada seruan seru, dan Wen Qingfeng dan yang lainnya bergegas. Ketika mereka melihat Luo Yao diselimuti api yang mengamuk, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Tapi itu semua sia-sia. Ketika Luo Yao, dewa puncak dari 9 penyempurnaan, menghancurkan hidup dan moralitasnya, siapa yang dapat menghentikannya? Ketika seseorang memilih untuk bunuh diri, siapa yang dapat menghentikannya? Ayao, mata Suyi merah. Pada saat ini, hatinya sepertinya dihancurkan oleh bilah pedang, dan dia berlari ke depan seperti orang gila, mencoba yang terbaik untuk menghentikan dan menyelamatkannya. Tapi itu tidak membantu, tetapi terluka parah oleh kekuatan penghancur diri Luo Yao. Pakaiannya berlumuran darah dan rambut panjangnya berantakan. Kakak Fuyu, aku mengerti watakmu, kenapa kamu tidak mengerti aku? Langit penuh api, membakar langit dan bumi, dan sosok Luo Yao berdiri di dalamnya, menghilang dengan cepat. Dia menatap Suyi, dan berkata dengan kasihan, semua yang kita temui hari ini adalah jalan buntu. Jika kamu membunuhku dengan tanganmu sendiri, kamu pasti tidak akan bisa melakukannya, jadi, aku akan melakukannya sendiri. Pada saat ini, Suyi sangat terpukul. Berbagai adegan kacau muncul di benak saya. Dia ingat bahwa di depan pengadilan Dewa Qingwu, pendamping Tao Yuxinyao begitu tegas ketika dia akan mati, dan tidak memberi Yi Daoxuan kesempatan untuk menghentikannya. Dia ingat bahwa hanya setengah bulan yang lalu, dia secara pribadi mengirim Lao Mo dan teman lama lainnya ke reinkarnasi rasa sakit, depresi, dan penderitaan juga muncul saat ini, mengamuk di dalam hatinya seperti badai. Dan sekarang, Luo Yao juga dengan tegas memilih untuk bunuh diri. Sangat damai. Ini seperti melakukan hal yang sepele. Tapi keterkejutan yang dibawa ke Suyi telah mencapai titik sakit hati. Kakak Fuyu, sesama penganut Tao. Api ilahi berkobar, menerangi 10 arah, dan sosok Luo Yao menjadi kabur dan tidak nyata. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, aku akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada nostalgia, tidak ada kata perpisahan yang sentimental. Ya, hanya ada semacam ketenangan dan ketenangan yang tersisa. Seperti mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang akan memulai perjalanan panjang. Ayao, tiba-tiba, Suyi meluruskan sosoknya, rambutnya yang panjang berantakan, dan sepertinya ada api ilahi yang tak berujung menyala dengan ganas di matanya, dan dia mengucapkan setiap kata. Di masa depan, bahkan dengan nyawaku, aku akan menyelamatkanmu. Pasti, suara itu seperti nyanyian pedang, bergema melalui 9 langit dan 10 bumi. Ledakan, di laut kesadaran, pedang 9 penjara berdentang, seolah merasakan kemarahan, kesedihan, dan tekad di hati Suyi, dan beresonansi dengannya. Sarung yang membusuk muncul diam-diam pada saat ini, menembus langit, dan bergegas ke lautan api yang tak berujung. Tapi bagaimanapun juga, itu selangkah lebih lambat. Sosok samar Luo Yao benar-benar layu dan menghilang saat ini. Saat debu kembali ke bumi, hanya amukan api yang bersinar terang di langit dan bumi, menerangi wajah semua orang yang dipenuhi kesedihan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2442. Api ilahi menyala, bersinar terang di dunia. Saat sosok Luo Yao menghilang, semua orang melihat bersama bahwa dua sosok muncul samar-samar dalam cahaya api yang menyilaukan. Seorang lelaki tua dengan wajah ramah. Seorang wanita dengan sosok ilusi. Itu adalah lelaki tua dari iblis hati dan leluhur dari mimpi buruk. Semua orang terkejut, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Mata Suyi acuh tak acuh dan dingin, dan di kedalaman pupil hitamnya, ada amarah yang mengamuk. Itu benar-benar kamu. Saat Suyi berbicara, suaranya serak. Pria tua iblis hati itu tertawa, melihat kebencian dan kebencian Suyi sepertinya membuatnya sangat bahagia. Nenek moyang mimpi buruk itu menunjukkan penghinaan. Segera, sosok keduanya menghilang ke lautan api. Benar-benar hilang. Bahkan nyala api ilahi yang mengerikan secara bertahap padam. Suara mendesing. Sarung yang membusuk kembali dan jatuh ke telapak tangan Suyi. Dia mengerutkan bibirnya, berdiri di sana, menatap kosong ke tempat Luo Yao menghilang, dan tetap diam. Wen Qingfeng dan yang lainnya tampak sedih, merasa hampa dan tidak nyaman di hati mereka. Kakak Fuyu, apakah kamu tahu bahwa Luo Yao menderita karena tangan musuh yang beracun? Suara Wen Qingfeng rendah. Sebelumnya, Luo Yao hampir membunuhnya, tetapi sekarang dengan kematian Luo Yao, hanya kesedihan dan sentimentalitas yang tersisa di hatinya. Suyi mengangguk perlahan, dan berkata, sejak pertama kali saya melihat Ayao ketika saya kembali ke kota Wendao, saya tahu dia telah dibunuh. Semua orang terkejut, menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Suyi menghela nafas, mengeluarkan tulang tangan putih dan sebening kristal dari mansetnya, dan berkata, ini adalah tulang tangan yang ditinggalkan oleh Ayao di dunia manusia dahulu kala. Secara kebetulan, aku mendapatkannya. Awalnya, tulang tangan Ayao yang banyak membantu saya. Awalnya, saya berencana mengembalikan properti itu ke pemilik aslinya ketika saya datang ke sini kali ini, tetapi saya tidak menyadari ada yang salah sampai saya melihat Ayao.
Tulang tangan ini milik Ayao, dan mengandung spiritualitas abadi. Karena itu tulang tangan ini bisa bertahan selama bertahun-tahun. Tapi saat aku melihat Ayao, tulang tangan ini tidak merespons sama sekali. Kalau hanya itu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi saat itu, bahkan Ayao sendiri tidak merasakan nafas tulang tangannya. Mendengar ini, semua orang langsung mengerti. Harta itu juga bisa bersifat psikis, dan bisa merasakan nafas pemiliknya, apalagi tulang tangan dari Lo Yao. Detail ini sepertinya tidak mencolok, tapi cukup membuat Su Yi curiga. Apakah kamu masih ingat bahwa Lao Mo tiba-tiba membunuhku pada malam aku tiba di kota Wendao? Su Yi terlihat kecewa. Malam itu, aku membiarkan Ayao bersembunyi dalam kegelapan. Sepertinya aku ingin mengetahui pengkhianatnya, tapi sebenarnya aku ingin mencoba, apakah Ayao akan melakukan sesuatu padaku saat itu. Wen Qingfeng tidak bisa membantu tetapi berkata, mungkinkah Luo Yao menunjukkan kekurangannya saat itu? Su Yi mengangguk dan berkata, pada saat roh Lao Mo membunuhku, Ayao juga menunjukkan sedikit niat membunuh. Sepertinya dia mengincar Lao Mo, tapi nyatanya, aku bisa merasakan jika Lao Mo berhasil dalam satu pukulan, Ayao pasti akan membunuhku. Akan mengambil kesempatan untuk memberiku pukulan fatal. Berbicara tentang ini, Su Yi menghela nafas panjang. Malam itu, setelah pembunuhan Lao Mo gagal, dia melakukan percakapan pribadi dengan Luo Yao. Tetapi pada akhirnya, karena dia tidak tahan, dia tidak mengungkapkan hal-hal ini. Pada saat itulah dia diam-diam memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan ketika dia menemukan kesempatan di masa depan, dia akan membawa Luo Yao kembali ke domain dewa apapun yang terjadi. Sayangnya, banyak hal menjadi bumerang. Saat itu, dalam perjalanan ke Gunung Wanxiu, Kaisar Iblis Pemburu Awan telah muncul sebelumnya dan memblokir jalan di depan. Belakangan, kedua leluhur, Mimpi Buruk Fantasi dan Huang Qi, juga bergandengan tangan untuk mencegat mereka di depan. Pada saat itulah Su Yi akhirnya memutuskan bahwa selama Luo Yao ada, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia pasti tidak akan lolos dari mata musuh. Oleh karena itu, kali ini ketika dia memutuskan untuk membalas dendam pada iblis di luar wilayah, dia akan mengungkapkan rencananya di depan Luo Yao. Namun setelah itu, dia tidak benar-benar pergi, melainkan mengambil jalan memutar dan kembali ke kota Wendao. Kemudian, saya melihat adegan di mana Luo Yao berurusan dengan Wen Qingfeng. Pada saat itu, Su Yi bermaksud kejam dan membunuh Luo Yao dalam satu gerakan, tetapi pada akhirnya dia tidak tahan dan tidak bisa melakukannya. Tapi Su Yi tidak pernah menyangka bahwa Luo Yao akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun ada yang salah dengan keadaan pikiran dan jiwa Luo Yao, dia tidak benar-benar dikendalikan oleh musuh. Kalau tidak mungkin untuk dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk menghindari mempermalukan diri sendiri setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Kecelakaan inilah yang benar-benar menimpa Su Yi, membuatnya patah hati, dan kehilangan ketenangan karenanya. Artinya, jauh sebelum saudara Fuyu tiba di medan perang tak berujung, Luo Yao telah diracuni oleh musuh. Wen Qingfeng merasa dingin di tangan dan kakinya, tapi kami tidak pernah menyadarinya, dan kami tidak tahu kapan dia diplot oleh musuh. Yang lainnya juga menyeramkan. Apakah itu Ayao, atau Lao Mo, mereka semua disiapkan oleh lelaki tua iblis untuk berurusan denganku. Mata Su Yi penuh dengan kebencian, jika aku memberitahumu, bagaimana backhandnya bisa bermain. Seseorang tidak bisa tidak berkata, tapi Luo Yao mengeluarkan slip giok sebelumnya untuk membuktikan bahwa Wen Qingfeng adalah pengkhianat, jadi, apa yang terjadi? Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata palsu, dengan sarana nenek moyang mimpi buruk, mudah untuk menciptakan ilusi paling nyata untuk menipumu. Nenek moyang dari mimpi buruk, keberadaan tingkat master dari klan iblis jiwa yang mengubah ribuan, pencapaiannya dalam seni transformasi sudah cukup untuk master Dewa Sembilan halus tidak dapat melihat melalui penglihatannya. Jadi begitu, baru kemudian semua orang tiba-tiba menyadari. Mengingat bahwa Wen Qingfeng hampir mati di bawah tangan Luo Yao dan mereka sebelumnya, semua orang tidak bisa menahan keringat dingin. Wen Qingfeng sepertinya menyadari sesuatu, dan berkata, Kakak Fuyu, kalau begitu kita tidak memiliki masalah yang sama, bukan? Semua orang membeku dan wajah mereka berubah. Su Yi berkata dengan lembut, aku memiliki keraguan semacam ini di hatiku sebelumnya, tapi sekarang, kurasa tidak. Mengapa? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Su Yi berkata dengan nada santai, waktu ketika Ayao menghancurkan hidupnya sebelumnya juga merupakan waktu ketika saya menderita pukulan paling parah pada keadaan pikiran saya. Tetapi jika ada di antara Anda yang memiliki masalah, bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan ini untuk tidak mengambilnya? Keuntungan dari api. Semua orang saling memandang, dan kemudian mereka mengerti. Memang, jika itu adalah musuh, ketika mereka menyadari perubahan suasana hati dan emosi Su Yi sebelumnya, mereka pasti akan memanfaatkannya tanpa ragu. Khusus untuk yang kuat dari klan iblis Paseles, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk menangkap Dao Heart Su Yi. Segera, seseorang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan berkata dengan heran,
Kakak Fuyu, karena kamu telah melihat ini sebelumnya, kamu seharusnya tidak kehilangan kendali atas emosimu sekarang, juga. Kata-katanya belum selesai, tetapi artinya terungkap sepenuhnya. Itu bukan akting. Suyi menggelengkan kepalanya, aku benar-benar ingin lengkap, sehingga Ayao tidak tiba-tiba memilih untuk bunuh diri sekarang. Sudut alis dan matanya penuh kesedihan dan kesedihan. Ya, dia bisa menyimpulkan banyak hal dan melihat banyak rahasia. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak menyangka bahwa Luo Yao masih memiliki kesadaran yang jernih, dan dia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh lawannya. Sedemikian rupa sehingga ketika Luo Yao bunuh diri, dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Menggelengkan kepalanya, Suyi melangkah maju, datang ke tempat Luo Yao menghancurkan dirinya sendiri, dan menyimpan barang-barang Luo Yao satu persatu. Kemudian, dia memandang Wen Qingfeng dan yang lainnya, ayo pergi dan bunuh musuh bersama. Singkatnya, pada saat ini, seperti percikan api yang menyulut Tong Mesiu, kebencian dan kemarahan yang telah lama ditekan oleh Wen Qingfeng dan yang lainnya benar-benar tersulut, dan mereka tiba-tiba setuju. Di tepi danau darah, di dalam istana hitam, pria misterius yang berubah menjadi pria tua dengan setan hati berbisik, melihat wanita yang paling kuandalkan menghancurkan hidupnya, pasti, sangat tidak nyaman, kan? Di depan matanya, manik giok hitam mengalir dengan kecemerlangan ilahi, mencerminkan adegan penghancuran diri Luo Yao. Namun, orang tua iblis, hanya menatap Suyi. Suyi kesakitan, dan kesedihan serta kebencian di sudut alis dan matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Ini adalah pertama kalinya, orang tua iblis, melihat Suyi kehilangan ketenangannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan jejak ejekan di pipinya. Dikatakan bahwa kamu tidak takut akan ancaman, dan hati pedangmu sekuat besi, tetapi sekarang tampaknya kamu tidak benar-benar kejam. Sayangnya, Heart Demon Old Man menghela nafas, merasa sedikit menyesal, jika dia hadir, dia pasti bisa memanfaatkan kekosongan dan menangkap Dao Heart Suyi dalam satu gerakan. Ledakan, ketika sosok Luo Yao benar-benar menghilang, manik giok hitam itu retak dan hancur menjadi bubuk. Semua gambar kemudian menghilang. Orang tua iblis, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan perintah. Kirim pesanan, biarkan semua orang kita bersembunyi, dan jangan keluar tanpa perintah saya. Selain itu, panggil pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari semua klan dan segera temui aku. Di sini, di luar istana, terdengar suara perintah hormat. Setelah menyelesaikan ini, orang tua dengan setan jantung, mengeluarkan daun bodi hijau dari mansetnya. Saat dia mengedarkan Tao, daun bodi tiba-tiba bergetar sedikit, memancarkan cahaya hijau. Segera, tirai tipis muncul, dan pohon bodi yang tinggi dan menjulang tinggi muncul di dalam tirai tipis. Di bawah pohon bodi, seorang biksu tua kurus duduk dengan tenang. Itu memang Buddha yang terbakar. Tetapi sebelum, orang tua iblis, membuka mulutnya, Buddha Dieng berkata, dia telah melihat tindakan kita. Mata, iblis hati tua, menyusut, apakah dia akan memasuki medan perang tanpa akhir? Burning Buddha menggelengkan kepalanya, dia berniat menunggu kelinci. Heart Demon Old Man, mengerutkan kening, jadi, kamu tidak bisa datang menemuinya lagi. Burning Buddha menghela nafas, saya hanya bisa menunggu sedikit lebih lama. Saya tidak pernah berpikir bahwa Kaisar yang telah lama tidak aktif, tiba-tiba menyadari hal ini, dan sekarang sedang memikirkan obatnya. Orang tua iblis, memiliki ekspresi muram di alisnya, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa waktu hampir habis, dan semakin lama berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi situasi saya. Burning Buddha terdiam beberapa saat, dan berkata, ketika itu benar-benar menjadi pilihan terakhir, saya akan melakukannya sendiri. Bagus, Pak Tua Setan Hati, mengangguk. Bagaimana dengan Suyi? Lentera Buddha bertanya tiba-tiba. Senyum aneh muncul di bibir Heart Demon Old Man, dan dia berkata, jika tidak ada kecelakaan, yang berikutnya akan membalas dendam seperti anjing gila. Hati-hati, Burning Buddha berkata, kecuali dia benar-benar ketagihan, dia tidak boleh ceroboh. Orang tua setan hati, menatap Buddha lampu pembakaran di tirai tipis, dan berkata, kunci keberhasilan masalah ini tergantung pada Anda. Buddha lentera terdiam sejenak, lalu mengangguk. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.